Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu. Jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu. Walaupun hanya melalui rekaman, tetapi tidak mengurangi sukacita ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Disiapkan Alkitab dan juga kidung jemaatnya, waktunya, pikirannya, dan lupakan sejenak game dan juga film kartunnya, oke? Kita akan memulai kebaktian, tapi sebelum itu biar lebih semangat kita bernyanyi dulu ya dari lagu pujian judulnya Yesus Pokok. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, kau cinta dia, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita akan memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang masih kami rasakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh rindu berkumpul bersama teman-teman ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sungguh berharap corona ini segera berlalu dari negeri kami supaya kami bisa kembali ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baiklah adik-adik, tita untuk minggu hari ini diambil dari tita pertama dan tita kedua. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Dan tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Dan untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2, kakak bacakan ya ayatnya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, ayat hafalan ini seperti biasa dihafal, lalu divideokan dan dikirim ke grup WA. Dan ini ayat hafalannya berlaku untuk semua orang ya. Dan ditunggu videonya, paling lama pengirimannya hari Jumat. Oke, selamat menghafal. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Yohanes
11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Amin. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Amin. 2, 3. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Selamat sore Kak. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terima kasih. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Terima kasih. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terima kasih. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Amin. Terima kasih. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Terima kasih. Dari ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin.
Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Ayat hafalan minggunya yang tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terima kasih. Dari Yohanes 11 ayat 25, begini bunyinya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Terima kasih. Minggu ini yang tertulis di Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Terima kasih. Dan untuk mendengarkan nats dan renungan singkat untuk minggu kali ini, kita bernyanyi dahulu dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2, "Berhimpun Semua." Berhimpun semua menghadap Tuhan dan puji lagi Yang Pemula benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta mengenyangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan, minum air putihnya, jangan malas gerakin badannya, jangan cuma main game aja kalau di rumah. Nah, jangan lupa juga jaga kebersihan tubuh dengan cara mandi dan rajin cuci tangan. Kalau umpamanya terpaksa keluar, jaga jarak dan juga jangan lupa pakai maskernya. Oke? Nah, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan yang baik, terima kasih. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi, agar kiranya kami mampu memahami dan mengerti firman yang kami dengar dan bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin.
Adik-adik, nats kita pada hari ini diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kakak akan bacakan, tapi adik-adik di rumah juga harus tetap membuka Alkitabnya ya. Nah, kakak akan bacakan ya. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, adik-adik sekolah minggu, umat Tuhan sekarang ini sedang mengalami masa sulit. Nah, seperti sekarang ini, corona. Corona ini melanda hampir seluruh bagian muka bumi, dan tidak dipungkiri corona ini sangat berpengaruh besar bagi kehidupan kita. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak penghasilannya berkurang. Kita tidak bisa bertemu sanak saudara yang jauh. Nah, kita bagaikan pohon yang ditebang, tetapi Tuhan bilang masa depan masih ada. Kita tidak akan pernah punah. Itu janji Tuhan. Nah, sebentar lagi kan Natal nih. Nah, kita dituntut Tuhan untuk menjadi tunas baru yang hijau, yang tumbuh subur dan berbuah, bukan menjadi tunas yang kerdil dan tidak berkembang. Kita dituntut jadi tunas yang penuh hikmat dan pengertian, takut akan Tuhan dan tidak menghakimi dengan sekilas pandang. Ada di ayat berapa tadi? Ayat 3. Nah, kakak mau nanya nih, adik-adik pernah gak sih menghakimi atau menuduh temannya dengan sembarangan? Kakak punya cerita. Kakak pernah nonton, tapi kisah nyata, katanya kisah nyata. Jadi bapak itu dipenjara dan dia dituduh membunuh, dan dia dihukum hukuman mati. Nah, dia dihukum mati, habis itu dia dihukum mati. Setelah dia mati, mungkin anaknya sudah besar, keluarganya kurang terima, diselidiki lagi, dan ternyata bukan bapak itu pelaku pembunuhan. Nah, itu merugikan gak sih? Merugikan. Si anak kehilangan orang tuanya, terus istrinya jadi tulang punggung, bekerja sendirian, tidak punya suami, dan seluruh keluarga dicap sebagai keluarga pembunuh. Nah, dari cerita tadi kakak mau ingatkan, siapa di sekolah pernah waktu sekolah atau nanti sekolah, kalau umpamanya penanya hilang, gak boleh asal menuduh temannya. Langsung, ada yang mirip nih penanya, itu penaku, ya kamu mencuri penaku. Tidak boleh seperti itu, karena itu akan merugikan temanmu. Siapa tahu itu pena dia yang mirip dengan kamu, atau mungkin dia meminjam tapi kamu lupa. Nah, kalaupun itu memang kamu merasa itu penamu, kamu harus dekati teman kamu. Kamu tanya, teman, itu penaku bukan? Gitu. Karena kita tidak boleh menuduh dengan sembarangan, karena kalau kita sudah menuduh orang dengan sembarangan, itu akan merugikan orang lain. Kita harus menjadi tunas baru yang lebih baik dan tidak asal menuduh. Oke? Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti yang kakak bilang di awal tadi, sebentar lagi kan Natal nih. Nah, Natal itu apa sih? Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus itu apa artinya? Yaitu penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang sering jatuh ke dalam dosa. Setelah kelahiran Tuhan Yesus nanti, kita dituntut menjadi tunas baru yang seperti kakak bilang tadi, penuh hikmat, pengertian, tidak suka menuduh, dan takut akan Tuhan. Kita harus terus berpengharapan bahwa corona yang sedang melanda ini akan segera berlalu. Mari tetap saling mengasihi dan berdamai sejahtera karena kasih Kristus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengar
firman-Mu Tuhan. Ajar kami tetap berpengharapan penuh bahwa corona ini segera berlalu, dan ajar kami menjadi tunas baru yang lebih baik, lebih berpengertian, lebih berhikmat, dan tidak suka menuduh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat yang 1 dan yang kedua, bila topan keras melanda hidupmu. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Abang dan kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.